Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan, nama saya Ella Nova Rosana SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fata Palembang dengan NIM 2510418069. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 3 Al-Karim SD Islam Khalifah An-Nizam Palembang. Berikut saya tampilkan formulir sebagai identitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semuanya sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Untuk itu coba Ustazah periksa dulu kerapian kelasnya, pakaiannya. Apakah sudah rapi semuanya? Sudah, baik. Mari sama-sama kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa silakan Ananda Nadira untuk memimpin doa. Sikap duduk santun. Yes, yes, yes. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda Soleha, sebelum kita memulai pelajaran, Ustazah akan absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Alesya yang tidak masuk hari ini ya, berarti cuma Alesya sendiri ya yang tidak masuk. Kenapa Alesya tidak masuk? Sakit. Oke, sakit. Baik, kita murojaah terlebih dahulu. Boleh Ananda Fakih pimpin murojaahnya. Baik, kita murojaah surah Ad-Duha. Sama-sama kita baca surah Ad-Duha. Wahid isnani basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa
ya'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dollan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ananda Faki sudah memimpin murojaah hari ini. Oke, sekarang Ustazah mau tanya dulu, anak soleh-soleha? Siap, Ustazah. Baik, minggu kemarin materi kita tentang pelajaran apa? Jual beli. Yang diharapkan dalam Islam. Oke, materi kita minggu lalu yaitu jual beli yang diharamkan di dalam Islam. Baik, anak soleh-soleha. Oke, sekarang Ustazah mau tanya, bagaimana cara kita membersihkan diri kotoran atau najis? Bagaimana? Siapa yang mau jawab? Oke, Ananda Faki bagaimana? Menggunakan Tanah dan sabun sebanyak 7 kali. Oke, ada yang lain? Oke, Nadira, boleh? Menggunakan sabun dan air, ada lagi yang lain? Oke, jadi bagaimana cara kita untuk membersihkan diri kita ketika kena kotor? Misalnya kena tanah, ya, kena kotoran, ya. Itu bagaimana caranya? Tadi ada dijawab dengan air, dengan sabun. Sudah benar, ya. Nah, hari ini, ya, pembahasan kita itu materi kita tentang hadas dan najis. Oke, tujuan kita untuk belajar hari ini hadas dan najis itu ya biar kita bisa meneladani bagaimana caranya sikap kita bisa membersihkan diri kita, ya bisa tahu ya tentang kebersihan ketika mau beribadah, ya, kebersihan di lingkungan, kebersihan diri, ya, apalagi kalau mau sholat. Ya, sholat itu harus bersih dan rapi. Benar nggak? Benar. Coba Ustazah tanya lagi. Kalau seandainya kita tidak ada wudhu, apakah sholat kita sah atau tidak? Tidak sah karena tidak ada wudhu. Oke, itu adalah salah satu pembelajaran kita hari ini tentang hadas dan najis. Baik. Kita ice breaking dulu sama-sama. Oke, sama-sama kita ice breakingnya tepuk janji fokus ya. Oke, tepuk fokus ya. Sekarang semuanya bisa ya. Oke, sama-sama ya. Sama-sama Ustazah mau suaranya dikeluarkan ya. Wahid, isnani, salasa. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih. Baik, anak soleh-soleha, berikut PPT tentang hadas dan najis di dalam Islam. Baik, kita pengertian hadas ya. Jadi hadas itu adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang terhalangnya untuk melakukan sesuatu ibadah. Yang kata Ustazah tadi bilang kalau kita tidak wudhu maka tidak akan bisa sah sholatnya. Kemudian hadas terbagi menjadi dua nih. Ada hadas kecil dan hadas besar. Lanjut. Nah, kalau hadas kecil ini adalah membatalkan wudhu. Contohnya buang air kecil, buang angin itu bisa membatalkan wudhu ya. Kalau hadas besar misalnya mandi besar ya, haid, orang yang sudah haid atau balil ya, kemudian nifas itu orang yang sudah melahirkan. Kita lanjut. Kemudian untuk najis, pengertian najis ini, najis adalah kotoran yang wajib disucikan. Nah, jadi beda ya, najis sama hadas itu berbeda. Jadi agar ibadah kita sah. Nah, najis berbeda dengan hadas karena berupa benda nyata kalau najis. Kita lanjut.
Kalau najis mughallazo ada 3 nih, ada 3 najis ya. Ada najis mughallazo, najis berat ya. Kemudian ada najis mutawassito, najis sedang. Kemudian ada najis mukhaffafa, najis ringan. Baik, saya jelaskan. Jadi kalau contoh mughallazo itu adalah anjing, babi, air liurnya ya. Kemudian untuk najis mutawassito, najis apa najis mutawassito? Najis sedang. Najis sedang itu contohnya darah atau kotoran manusia. Kemudian najis yang terakhir, najis apa sayang? Najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa itu adalah najis ringan. Nah, najis ringan ini adalah contohnya air kencing bayi laki-laki yang masih hanya minum air susu ibunya, ya, minum ASI saja. Ya, itu najis yang ringan, mukhaffafa disebut, ya. Nah, cara mensucikannya. Tadi kan ada hadas tadi ada 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian kalau najis tadi ada berapa? Ada 3. Ada najis apa tadi, Nak? Najis sedang, najis ringan, dan najis berat. Ada 3. Kita kembali, bagaimana cara kita mensucikannya atau membersihkannya hadas dan najis. Kalau mensucikan hadas, tadi sudah sebutkan kalau hadas kecil cukup kita dengan berwudu, ya. Contohnya tadi kalau kita buang angin, ya. Nah, itu kita wudu lagi, ya. Kalau nggak wudhu maka sholat kita tidak sah. Nah, kemudian kalau untuk hadas besar, misalnya orang yang sudah haid itu sudah baligh, ya, atau nifas, orang yang sudah melahirkan. Nah, itu mandi wajib mandi besar, ya. Kemudian untuk mensucikan najis, kan ada 3 tadi. Kalau najis ringan cukup dipercikan airnya saja. Percikan air ke tempat yang terkena kencing tadi ya, air kencing bayi laki-laki yang masih minum air susu ibunya, ya, dipercikan di tempatnya, ya, dipercikan saja. Nah, kemudian untuk najis sedang dicuci, dialirkan airnya, ya, dialirkan. Berbeda dengan najis ringan tadi, ya. Kalau najis sedang itu harus dicuci, harus dialirkan, betul-betul airnya harus dialirkan, kemudian hingga baunya hilang. Kalau kemudian warnanya hilang, kan misalnya terkena kotoran manusia, harus hilang warnanya, ya. Misalnya warnanya kuning, harus hilang semuanya, ya, sampai baunya tidak ada lagi, warnanya tidak ada lagi. Kemudian kalau yang najis berat ini dicuci sampai 7 kali. Apa najis berat tadi terkena apa, Nak? Terkena apa? Air liur apa? Ya, air liur anjing. Jadi itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Pakai apa, Nak? Salah satunya dengan tanah, ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Jadi hadas dan najis itu adalah hal penting dalam kesucian ibadah. Untuk kita beribadah, baca Quran, kita sebelum baca Quran harus ada wudunya, jangan tidak wudu, ya. Kita mau ngaji, ya, baik tilawati maupun Al-Quran, kita harus ada wudunya, apalagi untuk sholat. Kemudian seorang muslim itu wajib menjaga kebersihan diri, ya, kebersihan diri kita dari hadas dan najis. Kemudian kesucian ini menjadi syarat sah seperti ibadah sholat, ya. Jadi syarat sah kita untuk sholat. Oke, anak soleh-soleha. Siap, Ustazah. Oke, berikut perhatikan lagi ke depan. Ustazah akan memutar video tentang hadas dan najis. Play school. Mengenal hadas dan najis. Teman-teman, hadas dan najis dapat menghalangi seorang muslim dari mengerjakan sholat. Karena itu, jika kita hendak mengerjakan sholat, kita harus membersihkan diri dari keduanya. Hadas itu menjadikan seorang muslim tidak suci. Karena jika kita mempunyai hadas, ketika hendak mengerjakan sholat kita tidak sah. Apakah itu najis? Najis adalah kotoran yang jika ada terkena pada badan, pada pakaian, ataupun pada tempat, dan najis itu harus dibersihkan dan disucikan, utamanya adalah dengan air. Apakah alat-alat untuk bersuci? Ada berbagai benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk bersuci dari hadas dan najis, seperti yang disebutkan tadi. Untuk membersihkan dari hadas, kita bisa menggunakan air dan bisa juga menggunakan debu. Nah, itulah teman-teman pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, anak soleh-soleha. Jadi tadi kita sudah menonton tentang video hadas dan najis. Jadi sudah dijelaskan lagi di video ini, ya, bahwa hadas dan najis itu,
ya, bisa menghalangi kita kalau kita terkena hadas, kita tidak sah sholatnya, ya. Kemudian ada najis tadi, cara mensucikannya tadi menggunakan apa? Menggunakan air, bukan hanya air saja, ya. Tadi dijelaskan menggunakan apa lagi yuk? Batu, apalagi? Daun, apalagi? Kertas atau tisu, ya. Fahim tuh? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Baik, Mbak Ustazah tanya lagi, berapa macam tadi kalau hadas? Ada? Dua. Hadas apa aja? Hadas. Hadas besar. Iya, pinter. Kita tepuk salut dulu dong untuk Al-Syifa. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kalau najis ada berapa? Tiga. Najisnya ada tiga. Sedang, dan najis berat. Oke, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Baik, anak soleh-soleha, kalau sudah mengerti, Ustazah akan bagi kelompok, 4 kelompok ya. Kita akan kasih LKPD, nanti dikerjakan secara berkelompok. Ustazah bagi ya, kelompok-kelompoknya ya. Di sini tebak gambar yang mana saja, Ustazah jelaskan. Coba anak soleh-soleha. Baik, di sini ada tebak gambar ya. Perhatikan gambar tersebut ada beberapa banyak ya. Ada air, ada kotoran, air kencingnya banyak ya. Di sini ada 9 ya, 9 ya. Ada 9 di sini. Nah, kalian cukup centang yang mana bisa membersihkan najis ya. Yang membersihkan najis yang tidak disilang ya. Oke, Ustazah bagikan ya. Jadi ini kelompok 1 ya, Ustazah bagikan ya KPD-nya ya. Ini kelompok 1 ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, dicentang ya. Yang perhatikan gambar di bawah ini, kalau berilah tanda pada gambar termasuk najis dan ini berilah tanda centang pada gambar yang termasuk najis ya. Najisnya dicentang. Oke. Ini yang najisnya yang disilang, yang najis disilang ya. Yang najis disilang, yang bukan berilah tanda centang pada gambar termasuk najis. Najisnya mana? Najis. Ya, najis dicentang, najis dicentang. Ya, yang najisnya yang dicentang ya. Najisnya yang dicentang. Oke, mengerjakannya kelompok ya. Oke. Ya, nanti. Oke, anak soleh-soleha. Iya, apakah sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Oke, Ustazah ambil satu-satu ya, dimulai dari kelompok 1 dulu. Sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 selesai semua mengerjakannya ya. Oke, sekarang Ustazah minta perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan. Oke, satu saja yang maju ya untuk presentasi. Ustazah pilih dari yang pertama untuk presentasi kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Lanjut ke depan. Baik, terima kasih. Kita tepuk salut dulu untuk Ananda Queen. Oke, sekarang Ustazah bagi lagi ya kelompoknya. Dari kelompok 4. Kira-kira siapa yang mau presentasi kelompok 4? Namanya Aira. Oke, Ananda Aira selamat maju. Teman-teman, saya akan menjelaskan macam-macam najis dan cara mensucikannya. 1. Najis muhafafah atau yang biasa disebut dengan najis ringan. Ini adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI dari ibunya. Cara mensucikannya adalah jika ada najis muwalah. Baik, terima kasih Ananda Aira sudah mempresentasikan dari kelompok 4. Terima kasih Ananda Aira sudah maju ya. Baik, mereka itu tadi pembelajaran kita tentang hadas dan najis. Baik, anak soleh-soleha, apakah sudah mengerti? Alhamdulillah. Baik, akan Ustazah tanya kalau sudah mengerti ya. Baik, Ustazah tanya kepada Ananda Jenaira ya. Bagaimana pembelajaran hari ini Ananda Jenaira?
sudah mengerti dan paham apa itu hadas dan apa itu najis, dan sudah mengerti juga bagaimana cara mensucikannya ya. Baik, untuk materi selanjutnya ya, materi selanjutnya itu adalah kita nanti akan mempraktikkan bagaimana cara bersuci dari hadas dan najis itu untuk materi kita minggu depan. Materi hari ini Ustazah cukupkan ya, mari memimpin doa pulang hari ini. Silakan Ananda Zain.